Halo guys, salam Ciki-Cik Indonesia. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mau merangkum alur film Memories of Murder 2003. Saya ingatkan guys, ini spoiler konten. Lebih baik kalian menonton dulu filmnya daripada mendengarkan bacotan saya. Film ini menceritakan dari sebuah kisah nyata guys, yang pernah menggemparkan Korea Selatan atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan 34 wanita. Mampukah para detektif ini menangkap sang pengecut jahanam itu? Oke, seperti biasa siapkan rokok kalian, minum kopi kalian, simetriskan kaki kalian, jauhkan barang pecah belah dari kalian, dan nanti di ending film saya ceritakan detailnya guys. Tonton sampai habis. Selamat menonton dan intro. Pada tanggal 15 September 1986, di sisi lainnya sisi, istri detektif Park sedang berbelanja obat-obatan di apotek terdekat. Setelah itu dia pulang berjalan kaki. Saat tiba di jalan yang sepi, dia ketakutan dan merasa ada yang mengintainya. Memang benar firasat istri Park, ada orang yang lagi mengintainya. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan gadis cantik yang masih memakai seragam sekolah. Sialnya nasib gadis ini, si psikopat ini pun memilih dia dan gadis malang itu diikat dan diangkat layaknya orang yang sedang membawa tas. Dia dibawa di tengah hutan. Dan psikopat anjay ini membuka tempat pensil, terus pisau cukur, dan memegang sendok dan garpu. Kalian bisa bayangkan apa yang akan menimpa gadis malang itu? Pagi pun tiba, disertai hujan yang turun. Di tengah hutan ada detektif Yon dan sudah ramai orang-orang. Dan ada ibu-ibu yang menangis histeris. Polisi bilang ada pensil, sendok, dan garpu yang dimasukkan ke dalam alat vital gadis malang itu. Anjir, psycho parah ini psikopat. Yon pun marah. Dengan wajah penuh emosi, dia pergi meninggalkan tempat itu. Dan Yon mendatangi Hyun di rumahnya. Yon mengajar Hyun dan mau menembaknya. Yon bertanya, "Katakan, kamu yang membunuh mereka semua." Hyun yang terpaksa, dia pun mengatakan, "Iya, aku yang membunuh mereka semua. Apakah kamu puas dengan jawabanku?" Yon menarik pelatuk pistolnya, namun Hyun memukul tangan Yon, dan pistol Yon pun terlepas dari tangannya. Tiba-tiba datang Park yang membawa berkas tes air mani yang menempel di badan para korban.
yang sudah dicocokkan dengan DNA Hyung. Park lantas memborgol Hyun dan Yeon melihat hasil tes itu. Yeon sangat terkejut dengan hasil tes itu yang tertulis DNA dari tersangka Park Hyung Kyu tidak cocok dengan air mani yang ditemukan di tubuh para korban. Hal ini tidak bisa menjadikan bukti dan Hyun bukanlah pembunuhnya. Yeon menembak Hyung, untung Hyung selamat, dan dia pergi meninggalkan tempat itu dengan tangan yang diborgol. Singkat cerita, sudah tahun 2003. Setelah kejadian itu diperlihatkan Park sedang makan bersama kedua anaknya. Setelah kejadian itu, Park berhenti menjadi detektif atau polisi karena dia tidak bisa menemukan tersangkanya atau si psikopat jahanam itu. Park sekarang bekerja menjadi sales Grand Power. Di tengah perjalanan, dia menyuruh sopir berhenti. Dia berjalan santuy di tengah persawahan. Dan langkahnya terhentikan karena dia mengingat tempat pertama dia masih menjadi polisi dan pertama kali menemukan mayat wanita di selokan sawah itu. Dia pun mereka adegannya seperti pertama di scene film tadi. Dia memastikan tidak ada mayat lagi di situ. Anjay, motor lewat. Sat. Tiba-tiba dia ditanya, apa ada sesuatu? Park melihat gadis cantik ini dan dia bilang tidak. Gadis itu bilang, itu sangat aneh karena seorang pria juga pernah melihat ke dalam parit itu. Aku tanyakan hal yang sama. Park menjawab apa yang dia katakan. Dia bilang dia ingat kalau dulu pernah melakukan sesuatu di sini. Jadi dia kembali untuk mengenangnya. Park bertanya, apakah kau melihat wajahnya? Dan seperti apakah dia? Gadis cantik ini menganggukkan kepalanya. Dia orangnya polos, seperti orang biasa. Sontak membuat Park terkejut dan matanya pun berkaca-kaca. Dan film Tomat. Ending yang sangat membanggongkan. Ini berdasarkan dari kisah nyata. Pada tanggal 15 September 1986 sampai 3 April 1991 terjadi kasus pembunuhan berantai di Korea Selatan. Hwangseong, Provinsi Gyeonggi. Total korban 34 wanita dengan rata-rata usia 14 tahun sampai 71 tahun. Mereka diperkosa dan dibunuh menggunakan pakaian korban. Pejabat di Provinsi Gyeonggi mengumumkan bahwa penyelidikan polisi atas kasus yang telah lama mengidap itu berhasil menemukan pelaku sebenarnya, yakni Lee Jung Jae. Pria berusia 57 tahun itu bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan. Dan Lee Jung Jae dihukum seumur hidup.
Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan alur film dari saya, jangan lupa like, subscribe, and share ya guys. Dan support terus channel Hergun. Oke, see you next video guys. Salam Jeki Indonesia.